Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed David dengan NIM 2211082030 dari kelas TRPL 2D akan membuat video presentasi UAS mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu dengan mempresentasikan materi dari jurnal yang telah saya cari berdasarkan kasus AI yang telah diberikan. Judul jurnal saya yaitu Sistem Diagnosis dan Mitigasi Risiko COVID-19 menggunakan sistem pakar dan web scraping berbasis aturan pada aplikasi mobile. Pada akhir tahun 2019, muncul virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan memiliki berbagai tingkat keparahan, dari ringan hingga fatal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan deteksi dini COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memperparah penyebaran virus ini. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile yang membantu masyarakat melakukan deteksi dini COVID-19. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan mitigasi COVID-19. Adapun manfaat pada penelitian ini, yang pertama, membantu masyarakat melakukan deteksi dini COVID-19 secara mandiri, memberikan informasi terkini mengenai COVID-19 di Indonesia dengan mudah diakses, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan mitigasi COVID-19. Adapun metodenya, yaitu aplikasi mobile ini menggunakan metode sistem pakar berbasis aturan untuk melakukan deteksi dini COVID-19. Sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan pengetahuan tentang gejala dan faktor risiko COVID-19. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan teknik web scraping untuk memperoleh informasi pencegahan dan mitigasi COVID-19. Selanjutnya ada sistem pakar dan web scraping. Sistem pakar ini yaitu sistem kecerdasan buatan yang menyelesaikan masalah kompleks berdasarkan pengetahuan yang dimasukkan. Digunakan di berbagai bidang untuk membantu manusia tanpa harus bertemu pakar. Representasi pengetahuan dalam basis pengetahuan. Kemudian ada web scraping. Teknik untuk mengakses halaman web dan mengekstrak data. Digunakan oleh perusahaan dan individu untuk berbagai keperluan. Data yang diekstrak dapat digunakan langsung atau dimodifikasi. Kemudian merancang sistem pakar. Alur sistem pakar yaitu pertama, pengguna memasukkan gejala, kemudian sistem pakar memproses gejala berdasarkan aturan. Lalu sistem pakar menampilkan hasil diagnosisnya. Pada mesin aturannya, aturan direpresentasikan dalam bentuk jika kondisi, maka tindakan. Kondisi dapat digabungkan dengan and atau or. Aturan dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Pada implementasi, aplikasi mobile ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Android. Sistem pakar berbasis aturan diimplementasikan menggunakan library Role Engine. Teknik web scraping digunakan untuk memperoleh informasi dari situs web terpercaya. Nah, pada tabel 1 ini yaitu tentang pertanyaan untuk tes risiko COVID-19. Pada tabel ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaannya, seperti sulit bernapas, nyeri dada yang parah, sulit untuk bangun, merasa bingung, kehilangan kesadaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada tabel yang kedua, ini menunjukkan indikator risiko sesuai dengan nilai yang diperoleh. Nilai tersebut didapatkan sesuai dengan pertanyaan checklist, kemudian diakumulasikan jika pengguna mencentang beberapa pertanyaan. Penentuan tingkat risiko COVID-19 didapatkan dari hasil analisis platform pendeteksi yang dimiliki oleh website resmi Provinsi Jawa Timur untuk COVID-19. Kemudian kita masuk ke merancang scraping web. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rancangan web scraping yang digunakan untuk melakukan pengambilan data pada sumber data utama yang digunakan pada aplikasi ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan alur dari sistem web scraping. Bisa juga disebut dengan desain sistem scraping web.
Jadi desainnya seperti ini. Mulai masuk evaluasi kinerja. Pada bagian ini, kami akan melakukan proses pengujian untuk mengetahui apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga melakukan percobaan untuk mengetahui seberapa akurat informasi mengenai setiap tipe rumah dari aplikasi ini. Gambar di bawah ini merupakan splash screen dari aplikasi di mana akan menampilkan sekilas informasi mengenai aplikasi ini. Tunggu sebentar, dan splash screen akan menghilang secara perlahan. Jadi ini tampilan splash screen-nya. Nah, pada gambar yang kedua, ini nih merupakan menu utama pada aplikasi ini, yang akan menampilkan 6 menu yang masing-masing adalah COVID-19, diagnosa dini, rumah sakit, bantuan, info, dan yang terakhir exit. Menu COVID-19 berisi informasi yang dihasilkan dari web scraping, yaitu data pasien COVID-19 dan berita mengenai COVID-19. Kalau diagnosa dini berisi sistem pakar dari aplikasi ini. Pada gambar yang ketiga, merupakan tampilan sistem pakar yang berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pengetahuan. Pengguna dapat memilih gejala dengan mengklik checklist pada setiap gejala. Untuk melakukan proses deteksi, klik tombol yang tersedia. Di sini banyak gejala-gejalanya yang apa yang kita rasain. Jadi kita bisa menceklisnya menurut apa yang kita rasain. Kemudian pada gambar yang keempat, ini menunjukkan hasil diagnosa deteksi dini yang telah dilakukan oleh pengguna dengan memilih gejala yang telah disediakan tadi. Pengguna dapat melihat hasil berupa tingkat risiko terjangkit COVID-19, mulai dari risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Pada gambar yang terakhir, ini tampilan data kasus COVID-19 di Indonesia yang diperoleh melalui web scraping dari situs web. Pengguna dapat dengan mudah memantau perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia setiap harinya. Nah, pada tabel ini tentang verifikasi pengujian aturan untuk sistem pakar. Kami juga menguji sistem pakar pada aplikasi ini dengan memverifikasi validitas hasil sistem deteksi dini dengan berbagai kemungkinan skenario. Pengujian sistem ini dilakukan dengan menguji nilai yang hasilnya sama dengan beberapa skenario pemilihan gejala untuk memastikan keakuratan sistem sesuai dengan mesin aturan dan basis pengetahuan sistem pakar ini. Tabel ini menampilkan hasil uji coba skenario deteksi dini COVID-19 pada aplikasi ini. Nah, ini contoh tabel verifikasi pengujiannya. Bisa dilihat pada tabel ini. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagian besar negara di dunia telah terjangkit COVID-19, termasuk Indonesia. Meskipun COVID-19 telah menyebar ke seluruh Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mitigasi dan cara deteksi dini COVID-19 yang menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini COVID-19 untuk mengetahui tingkat risiko terjangkit COVID-19 menggunakan sistem pakar dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai mitigasi dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dengan data yang diambil menggunakan teknik web scraping. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.